Langsung. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini adalah Bapak Hendrik Bun dari Atlanta. Beliau akan mengantar kita dalam eksegesis Markus 3. Untuk itu saya serahkan kepada hambanya Bapak Hendrik Bun. Silakan Pak. Oke, waktu tidak banyak dan saya tidak akan panjang-panjang lebar supaya ada banyak pertanyaan. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa kita harus minta Tuhan untuk memimpin kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Banyak tantangan yang akan kami hadapi di tahun baru ini, Tuhan. Tantangan-tantangan bukan tantangan penyakit, bukan tantangan penekanan-penekanan atau pengucilan-pengucilan dan sebagainya, Tuhan. Tantangan terbesar kami yang sudah Engkau warning, Engkau peringatkan kepada kami 2000 tahun yang lalu, yaitu waspada terhadap pengajaran palsu. Ajar kami untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan benar. Ajar kami, buka telinga kami. Berikan saringan Roh Kudus, supaya setiap firman yang masuk, bukan firman yang salah, tapi firman yang berasal dari Tuhan sendiri. Buka pola pikir kami, Tuhan. Telanjangi kami dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Tapi biarlah kami disusupi, dimasuki oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Biarlah itu semua terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup benar, hidup kudus tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa ya. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang memberikan segala hikmat ini, supaya bisa disampaikan dengan penuh kuasa, sehingga kami yang mendengarnya menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kehidupan, karena firman itu hidup. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum hadir, Engkau berkati mereka, Engkau sempurnakan segala kebutuhan mereka. Biar nama Tuhan dimuliakan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai Markus 3. Ya, Markus 3 ini berhubungan dengan Matius dan juga berhubungan dengan Lukas. Kenapa bisa begitu? Ini bicara eksegesis, ini kayak sekolah jadinya. Karena Markus itu di dalam sekolah kita sebut sebagai Q. Ya, ini bahasa saya bikin bahasa pasar. Karena saya nggak bisa bahasa tinggi-tinggi. Kalau saya pakai bahasa tinggi-tinggi, nanti Pak Anfal nanyanya lebih banyak lagi. Saya paling takut ditanya sama Pak Anfal. Pak, itu tadi ngomong apa artinya? Tadi ngomong apa artinya, Pak? Wah, bingung. Kalau saya pakai bahasa-bahasa tinggi. Betul ya, Pak Anfal ya? Jadi, saya pakai bahasa pasar, bahasa ibu-ibu yang ada di pasar. Seperti Yesus pada saat ada di pasar, ada di kerumunan, di mana saja dia akan menggunakan bahasa yang sederhana. Supaya dia bisa dimengerti orang. Saya bicara dengan bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa sekolah, bahasa-bahasa educational purpose. Kasihan yang nggak sekolah. Datang ke gereja, pelangak-pelongok, nggak ngerti apa-apa. Contohnya siapa? Contohnya saya sendiri. Saya ke gereja, pergi ke sebuah pendeta yang sekolahnya S3, terkenal sekali. Dia ngomong dengan bahasa yang benar-benar saya dari A sampai Z, bengong, nggak ngerti apa-apa. Pulang mereka, wah luar biasa pendeta ini. Oh iya, benar-benar. Benar. Dalam hati bilang, dia ngomong apa saya nggak ngerti. Beneran saya nggak ngerti. Ya. Itulah tipikal pendeta-pendeta di Indonesia dengan pakai bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang luar biasa supaya kelihatan pintar. Ya, supaya kelihatan pintar. Padahal kosong isinya. Karena apa? Karena bahasa yang dipakai adalah bahasa doktrin. Markus 7 ayat 7 kita buka. Hari ini kita baca Markus 3 ya. Sebelum masuk Markus 3, kelihatan nggak? Kelihatan ya? 7. Kelihatan Pak. Ini sudah diperingatkan Tuhan Yesus sendiri 2024 tahun yang lalu.
Sorry, 2022 tahun yang lalu. Karena Yesus lahir tahun 2 atau tahun 3. Ya. Bukan tahun 0. Jadi, ini sudah diperingatkan 2000 tahun nilainya. Baca. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bukan pikirannya jauh daripadaku, tapi hatinya. Kenapa hatinya? Karena dari hati keluar pikiran jahat, percabulan, perselisihan, pertengkaran, segala macam dan sebagainya, dan sebagainya. Dari hati. Hati adalah pusat kendali manusia. Itu hati. Ingat, bukan pikiran. Yang mengendalikan manusia adalah hati. Boleh dikatakan hati adalah ya kita. Maka dikatakan hatinya jauh daripadaku. Kenapa bisa jauh daripadaku? Dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Ke gereja setiap hari Minggu, ngajar tiap hari. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ya, ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, doktrin manusia. Menurut buku R.J. Sproul, menurut Billy Graham, menurut Benny Hinn, menurut siapa namanya, yang terkenal tuh, menurut buku-buku itu, ini doktrin semua ini. Tidak satu kata pun yang mengatakan ada tertulis. Tidak ada yang ngomong. Dengan bangganya kita membuka buku A, buku ini, buku ono, buku ini, buku ono. Ya. Kata orang ini, kata pendeta ini, kata itu, kata semua buku doktrin manusia disebutin. Tapi tidak ada satupun yang ngomong ada tertulis. Ada tertulis. Ya. Perintah manusia. Sedangkan perintah Allah, doktrinnya Tuhan, diabaikan. Untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Manusia. Nih. Ya. Perintah Allah diabaikan. Sudah dibilang hukum Taurat itu Tuhan punya, hukumnya Tuhan. Tapi kita dengan doktrin mengatakan bahwa kita sudah tidak perlu lagi hukum Taurat. Karena Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib buat kita. Itu doktrin. Doktrin. Telanjangi diri kalian. Kita semua. Doktrin buang, buang. Masuk dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Buku terlaris di dunia. Nih, firman Tuhan. Baca. Baca baik-baik. Dimengerti baik-baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyerang kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal. Karena apa? Kita tahu ada tertulis isinya ini, ada isinya itu. Ada berapa banyak buku selama 4000 tahun. Dari zamannya Musa nulis buku, sampai zaman Yesus, ada buku macam-macam. Banyak. Tapi Yesus selalu mengatakan, ada tertulis. Dia nggak pernah bilang, oh ini ngomong ini.
Maksudnya begini, nggak ada. Ada tertulis. Tertulis apa? Hukum Tuhan. Firman Tuhan. Bukan firman manusia. Firman Tuhan. Boleh-boleh aja baca buku yang banyak. Bagus kok. Untuk pengetahuan. Tapi kalau udah bicara firman Tuhan, harus jawab pakai firman Tuhan. Kalau orang ditanya firman Tuhan, jawabnya pakai firman Tuhan. Jangan pakai opini. Itu yang gampang. Oke? Ingat. Perintah manusia versus perintah Allah. Sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah. Artinya apa? Kelihatannya ini firman Tuhan. Kelihatannya ini Tuhan punya. Padahal bukan. Supaya apa? Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tuh. Contoh. Dikasih contoh sama Yesus kalau ngomong. Hormatilah ayah dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayah dan ibumu harus mati. Lihat bagaimana caranya manusia yang kurang ajar sama Tuhan, yang memakai perintah manusia, yang memakai istiadat manusia, dia bilang apa? Kalau seorang berkata kepada bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Lihatin, kelihatannya benar. Hormatilah bapak ibumu. Ya udah, saya punya duit nih, saya kasih bapak saya kasih ibu saya. Itu sudah menjadi persembahan kepada Allah. Benar nggak kelihatannya? Kelihatannya benar. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Artinya apa kata Tuhan? Bapaknya mau kejebur sumur kek, ibu maunya sakit keras kek, bapaknya udah mau mati kek, bapaknya dirampok, ke rumah kebakaran, nggak mau tahu. Yang penting saya udah kasih persembahan ke bapak saya. Itu mempersembahkan kepada Allah. Kelihatannya benar. Buat Yesus, di mata Yesus, jahat. Jahat. Dan itulah doktrin. Perintah Allahnya dimodifikasi. Ya. Ini permulaan saya ngomong. Supaya apa? Supaya baca Markus 3, jadi ngerti. Ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yang gampang-gampang aja. Kenapa pilih hari Sabat? Kenapa pilih hari Sabat? Emang hari lain nggak ada? Hari Sabat, mendingan diam aja Yesus di rumah. Nggak usah ngapa-ngapain. Bisa nggak? Bisa aja kalau mau. Ini eksegesis. Eksegesis saya antik. Nggak perlu ini, oh, no. Nggak perlu. Langsung aja pikir. Kenapa hari Sabat? Kan gitu. Apa sih hari Sabat? Hari Sabat adalah hari di mana Tuhan kuduskan. Lalu manusia, ini manusia nih ya, bikin, oh kamu kalau hari Sabat, karena Tuhan menguduskannya, kamu nggak boleh bekerja apapun. Apapun. Bekerja apapun, tidak boleh melakukan apapun. Catatan itu. Ingat, yang gampang-gampang bahasanya. Lalu, dipilihlah hari Sabat, supaya apa? Banyak. Supaya Tuhan mau menunjukkan banyak. Ya, kita akan lihat apa yang ditunjukkan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Ini ada kata kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Artinya apa? Kalau kita baca Matius 12 nih. Nah, kita bandingin ya. Mana tuh? Nih. Ya. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ini cerita mula-mulanya. Pada hari itu, hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan makan. Melihat itu berkatalah orang Farisi. Pertanyaannya, ini manusia kepo. Yesus kemana aja diikutin. Lucu. Diikutin. Diikutin. Yesus kemana aja diikutin. Orang Farisi bilang, lihat tuh murid-muridnya.
berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikuti lapar? Ada tertulis bagaimana ia masuk ke rumah Allah, bagaimana mereka makan roti yang tidak boleh dimakan, baik olehnya pun maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Cuman imam doang yang boleh makan. Tapi Daud masuk ke rumah Allah, makan. Kamu nggak baca? Ditambahin lagi sama Yesus. Yang boleh dimakan cuma imam. Kamu tahu nggak? Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat, imam-imam melanggar hari Sabat. Hari Sabat, hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat. Di bait Allah, nggak tanggung-tanggung. Namun tidak bersalah. Bingung, bingung lu. Digituin sama Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Hah? You bilang murid saya makan gandum melanggar hari Sabat. Kamu nggak baca Daud kelaparan masuk rumah Allah main makan aja. Yang cuma boleh makan imam. Tapi ingat, imam juga bersalah melanggar hukum Sabat dan di rumah Allah. Namun dikatakan tidak bersalah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tuhan nggak perlu persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya tambahin, karena anak manusia adalah Tuhan atas maut. Waduh, Pak, nggak ada ayatnya Bapak ngomong. Kenapa enggak? Maka saya katakan, Yesus, tadi kan saya bilang, Yesus mati atau tidak? Dia mati. Tapi pertanyaannya bagaimana dia mati? Kalau dia mati karena dia dibunuh, karena mati disalib, karena mati dipecut, ditusuk, tombak, segala macam, berarti dia kalah dengan maut. Kalau dia kalah dengan maut, berarti dia kalah dengan iblis. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya, dia serahkan nyawanya, dan dia bisa ambil lagi, maut nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dia Tuhan atas maut. Bukan maut atas Tuhan, tapi Tuhan atas maut. Ingat, Yesus, kalau dia nggak pernah mau menyangkal bahwa dirinya Tuhan, dia nggak akan mati. Diapain pun juga nggak akan mati. Ya, ingat itu. Kalau nggak salah Discovery Channel atau History Channel pernah apa namanya apa namanya kalau misalnya ada kejahatan orangnya ketangkep lalu dibawa ke tempat lokasi untuk melakukan lagi apa sih namanya saya lupa apa Ibu Ayu tahu nih maksudnya. Eksekusi Ya, mati. bukan, misalnya orang ketangkep lalu dibawa ke lokasi di mana dia itu melakukan kejahatan lalu dibikin apa. Rehabilitasi. Oh, kok rehabilitasi? Bukan. Bukan. Betul ada rerenya. Rekonstruksi. Rekonstruksi. Ya, ya. Direkonstruksi. Ya, diulang. Gitu. Ya. Nah, lanjutnya. Jadi ini cerita mula-mulanya ada di sini. Ya. Jadi kalau kita baca lagi ayat 3-nya. Kemudian ini hari yang sama. Udah diikutin sama orang Farisi, hari yang sama. Masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangan. Artinya mati sebelah tangan apa? Ini orang piansui ini. Kalau bahasa Aceh ini bilang piansui. Tahu nggak piansui apa? Stroke. Yang orang stroke. Lalu mereka ini siapa? Nanti kita lihat siapa mereka. Orang Farisi yang pasti. Ternyata di sini ada tulisan Herodian. Ada Herodian. Mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ada yang tahu kenapa diamat-amati? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kira-kira aja. Kenapa? Hari Sabat. Ya, hari Sabat, betul. Tapi sekarang nih ya, contoh nih, Yesus kan mau menyembuhkan orang. Tapi diamati.
Diamati cara menyembuhkannya gimana. Hari Sabat, justru karena hari Sabat diamat-amati. Kalau nggak ada hari Sabat, cuma melihat-lihat aja. Tapi karena hari Sabat, mereka mengamati, artinya mengobservasi apa yang akan dia lakukan. Dipancing, Pak ya. Kenapa? Dipancing. Bukan dipancing. Untuk Kalau mencari dipancing berarti kesalahan. nggak. Dicari kesalahannya, betul. Cari. Dicari kesalahannya, observasi, dicari kesalahannya. Kira-kira kesalahan apa yang akan menjerat Kristus? Kira-kira apa? Di Sabatnya ya. Kan dikatakan hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan. Maka saya bilang catat. Orang nggak boleh kerja, betul? Nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kerja. Nah pertanyaannya, Yesus menyembuhkan orang kerja atau enggak? Kan gitu, betul? Betul. Jadi gimana? Dia mau lihat Yesus kerjanya apa? Tuh. Ya. Simpan dulu pertanyaan ini, kita akan lanjut. Tolong ingetin saya. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangan itu, mari berdiri di tengah-tengah. Ya, ini catatan nomor 1. Ayo, berdiri. Ya, berdiri. Yang berdiri orangnya atau Yesusnya? Orangnya. Hah? Sama-sama berdiri. Loh, kata Yesus kepada orang mati sebelah itu, mari berdiri di tengah. Yang disuruh berdiri orang atau Yesus yang berdiri? Orangnya. Orangnya. Lalu disuruh berdiri di tengah. Orangnya jalan atau diam? Jalan. Jalan. Orangnya yang jalan. Yesus mah duduk di tempat rumah ibadat dia duduk. Kan dikelilingin orang dia duduk aja. Kamu jalan ke tengah. Betul? Dia diam aja. Ini dari cerita ini mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mengerti maksud penjelasan saya. Saya cuma ngasih tahu aja pola pikirnya. Kita sebagai audiens. Ini eksegesis yang nyantai, bahasa pasar. Kemudian katanya kepada mereka, manakah diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Pertanyaan, Yesus sambil duduk, kamu ke tengah berdiri. Diam aja dia. Mana yang boleh? Hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Tapi mereka diam aja. Mereka itu siapa? Orang Farisi dan orang Herodian. Diam aja. Nggak berani ngomong. Kenapa? Iya kan biasa. Ini mencobai saya. Sekarang saya coba kamu. Nggak berani jawab. Kenapa? Jawab A salah, jawab B salah. Jebakan Batman. Kalau saya jawab berbuat baik, berarti Yesus boleh melakukannya. Kalau saya bilang berbuat jahat, itu saya melanggar hukum Tuhan. Kamu harus benar. Ini jebakan yang jawab. Ini kalau orang main catur, skakmat. That's it. Mereka diam. Dikatakan ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Yesus berduka cita bukan karena nggak ada jawaban. Karena apa? Hatinya degil. Apa sih degil? Saya juga bingung bahasa Indonesianya apa sih degil. Ada yang tahu nggak degil? Ada yang bisa kasih tahu saya degil apa? Degil kotor. Degil itu kotor. Kotor. Betul. Kotor hatinya. Jahat. Jahat. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Dia marah sambil ngeliatin orang. Kenapa? Karena kejahatan mereka. Kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Yang mengulurkan tangan orang atau Yesus? Orang. Orang itu yang mengulurkan tangan, ya. Jadi orang dari duduk sebelah sana disuruh maju ke tengah. Udah maju ke tengah, disuruh datang ke Yesus, ulurkan tanganmu. Emang tangan dia panjang? Enggak kan? Dia mesti jalan lagi ke Yesus, diulurin tangannya, betul? Betul? Dari tengah-tengah nggak mungkin tangannya nyampe ke Yesus. Dia mesti jalan lagi ke Yesus. Nih tangan saya. Ulurkan tangan, betul? Yesus duduk aja dia. Dan ia mengulurkan tangannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Yesus nggak ngapa-ngapain, dia diam aja. Yesus cuma nyuruh pakai mulut ngomong, kemari. Ulurkan tanganmu. Datang. Sembuh tangannya langsung. Nggak dipegang, nggak diapa-apain. Nggak ada Lalu keluarlah. mantra-mantra, Pak ya? Hah? Nggak ada mantra-mantra dari Yesus juga. Nggak pakai mantra-mantra, atau sembuh.
Lalu keluarlah orang Farisi dengan segera bersekongkol dengan dia, dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Bayangin, hari Sabat sedang diamat-amati. Ya, diamat-amati. Ya, nih cerita ini, kalau kita baik-baik denger nih. Yang namanya hari Sabat tidak boleh kerja. Orang zaman dulu kalau mau bikin obat, itu kerja. Tumbuk ini, ambil obat ini, semua ditumbuk, suruh orang minum. Betul? Itu kerja. Itu yang diamat-amati. Bagaimana caranya Yesus mau menyembuhkan orang ini. Dia sibuk ke depan, dia sibuk pegang ini, dia ke sana, ke sini, ke sana. Itu kerja itu. Itu yang dilihat. Dia nggak mau tahu orang lain gimana caranya, tapi dia mau lihat Yesus bergerak, melakukan sesuatu, menumbuh, mengapain, ambil ini, ambil tanah, ambil ono, segala macam. Dia mau lihat. Seperti Yesus menyembuhkan mata orang buta, ambil tanah, merudah, korek-korek, tempel kepala. Itu kerja. Tapi Yesus tahu pikiran mereka. Dan maka dikatakan Yesus menggenapi hukum Taurat sempurna. Dia diam aja, dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma diam aja. Dia melakukan kerjaan, dia diam. Ayo, kenapa saya tanya? Siapa yang berjalan? Nah, ini orang jalan, itu orang kerja. Jalan itu kerja. Jalan ke tengah itu kerja. Tapi nggak disalahin. Lalu, Yesus bilang, kemari, ulurkan tanganmu. Dia diam aja duduk, nggak ngapa-ngapain. Tangannya kasih. Yang menyembuhkan dia sendiri karena imannya disuruh Tuhan. Ulurkan tanganmu. Bisa aja dia bilang, nggak bisa Tuhan, tangan saya sakit. Tangan saya kan stroke. Tapi dia ulurkan, tanpa sadar dia ulurkan, yang diulurkan tangan yang sakit. Dia sembuh. Iman. Itu loh. Yesus menggenapi seluruh hukum Tuhan. Salah satunya hukum Sabat. Hormati hari Sabat. Jadi dia benar-benar kasih contoh. Kenapa dikatakan kamu nggak baca? Imam-imam melanggar hari Sabat. Imam loh. Melanggar hari Sabat di rumah Tuhan. Dan mereka tidak disalahkan. Saya tidak melanggar sedikit pun. Saya ini imam tertinggi. Saya tidak kerja, saya diam. Saya bukan hanya diam, tapi saya menyembuhkan orang. Hukum Tuhan. Kasihlah sesama manusia. Hukum Taurat dikerjain, hukum manusia dikerjain. Hukum Allah dan hukum manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah manusia. Dikerjain. Tanpa cacat. Betul? Ada yang nggak setuju di sini? Itu. Ya, selesai eksegesis yang tentang ini. Udah ngerti? Lalu pertanyaannya, Pak, orang Herodian siapa, Pak? Nah ini. Orang Herodian adalah orang Yahudi yang kiblatnya ke orang Romawi. Jadi orang Romawi menciptakan orang-orang Yahudi, ya, menciptakan sebuah grup orang Yahudi yang sekongkol dengan orang Romawi. Seperti dulu kita zaman Belanda, pasti ada orang Indonesia yang sekongkol dengan Belanda. Tujuannya apa? Untuk mengatur atau mengontrol orang Indonesia. Tapi jahat. Dan orang Farisi adalah, jadi gini, orang-orang Yahudi yang sekongkol dengan orang Romawi ini adalah mereka juga adalah orang Helenistik. Artinya apa? Mereka tidak menjalankan apa Taurat Musa, enggak. Hukum Tuhan dia nggak jalankan, tapi Helenistik. Apa tuh Helenistik? Ini Helenistik. Hades. Ini Helenistik. Ya. Lalu siapa lagi? Zeus. Atau lagi Olympus. Apa lagi? Terserah deh. Itu Helenistik. Yunani. Tradisi Yunani. Jangan kaget. Zamannya Tuhan Yesus yang namanya tradisi Yunani kental. Maaf, Olympus itu nama orang, Pak ya? Nama orang kalau nggak salah. Ya.
Kalau salah ya, pokoknya tradisi Yunani, dewa dewi Yunani. Jangan pernah berpikir orang Israel itu semuanya tuh wow menyembah Tuhan. No, tradisi Yunani itu kental di mana di kalangan orang Yahudi. Kenapa bisa kental? Karena dijajah orang Yunani dulu sebelum Romawi habis-habisan. Makanya nggak heran yang namanya Lukas nih. Lukas berapa ya? 16 ya? Nih, orang kaya dan Lazarus. Ini kental sekali tradisi Yunani di sini. Kenapa orang kaya bisa masuk ke mana ke neraka, bisa ngobrol. Dari neraka sama surga bisa ngobrol, jari bisa datang nyemplung ke sana. Lalu yang ada di situ Abraham, bukan Yesus, bukan Tuhan, bukan Bapa di surga, tapi ya Bapa Abraham. Kenapa duduk di pangkuan Abraham segala macam? Ini semua kental. Yang namanya tradisi Yunani. Maka dikatakan ini perumpamaan. Kalau nggak percaya baca ini buku yang tulis Josephus Flavius. Dia orang Farisi. Dia orang yang mengajar. Dia yang kental dengan tradisi-tradisi Yunani. Dia kasih tahu Hades. Ini orang Indonesia paling demen kata-kata Hades. Kalau bisa ngomong Hades tuh hebat rasanya. Rasanya tuh berpendidikan. Padahal dia nggak ngerti. Hades itu tradisi Yunani. Dibawa-bawa sekarang orang Indonesia. Hebat. Kalau kita mati ditampung. Tampung dari langit. Nih, baca yang baik-baik. Ibrani. Tampung di mana? Ibrani berapa ya? 9:27. Sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati sekali aja. Udah itu, dihakimi. Kapan penghakimannya? Nanti Wahyu 20. Nggak ada istilah tambung sini, tambung sana. Udah diam aja gitu. Lalu ada yang bilang, Yesus turun ke dunia orang mati, menginjili. Kan saya udah pernah ngomong. Bacanya salah. Kenapa? Kita baca lagi. Apa? Pokok 95. Lihat. Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Kita semua pasti mati, dijamin. Tahu kita. Tapi orang mati, udah nggak tahu apa-apa. Nih, orang mati udah nggak tahu apa-apa ditulis. Masih bisa diinjili? Nggak mungkin. Ya, ingat ini, kalau ngerti firman Tuhan, tahulah. Jangan sampai dibohongin lah dengan doktrin-doktrin yang lucu-lucuan, yang aneh-aneh. Lanjut. Nah, jadi kita ngerti nih. Ya, orang Farisi sama orang Yahudi sebenarnya musuh bebuyutan. Tapi di sini untuk menjerat Yesus mereka gabung. Lucu kan? Satu pengikut Tuhan, satu bukan pengikut Tuhan. Berantem. Tapi untuk menjerat Tuhan, dua-duanya jahat. Bayangin, kejahatan bisa gabung. Ya, hebat, luar biasa. Lanjut. Bisa sampai besok nih. Jam berapa? Jam 9. Nggak apa-apa. Nggak punya waktu sedikit lagi. Kemudian Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke danau. Banyak orang, nih lihat, banyak loh ini nggak main-main. Kenapa saya bilang banyak? Dari Galilea, dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Titus, Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mendengar apa yang dilakukan. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Karena apa? Karena orang terlalu banyak. Supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Saking banyaknya orang mau deket dia. Kenapa? Karena orang mau pegang dia. Mau tahu dari mana? Kita baca. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya, mau pegang dia. Bayangin, dari berapa kota datang. Yang datang bukan seorang satu. Mungkin segerombolan, nggak tahu berapa banyak ini orang. Yesus seperti selebritis, Pak, ya, melebihi. Pak, kalau Yesus datang ke model begini, yang datang nih orang-orang susah atau orang-orang yang kaya, Pak? Ya, orang-orang susah ya. Banyak. Orang susah, orang penyakitan, orang kemasukan setan, orang borokan, orang yang hancur hatinya, orang yang begini, orang yang begono, betul? Orang yang di pinggir jalan, orang yang dikucilkan, orang yang punya penyakit ini, punya penyakit ono, yang badannya bau, yang begitu, betul?
Betul. Sedangkan orang Farisi ada di mana? Di luar kerumunan nonton, Memantau nonton, ya. mengobservasi. Siapa nih orang? Ngapain ini orang begini begono? Zaman sekarang, 2024, orang model-model begini mau masuk gereja takut. Sorry yang punya gereja. Takut. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa takut masuk ke gereja? Takut ditolak. Tuh, Ibu Yayun jawab bukan saya. Takut ditolak. Gerejanya mewah, pakai AC, pakai band. Ini orang gembel penyakitan, kudisan, kurapan. Tapi Pak, kalau datang bawa Mercy, welcome, Pak ya. batang gue Mercy. Pas turun dari Mercy, orang-orang pakai karpet merah. Ini enggak, digendong Pak di belakang. Pak, saya gendong Pak ya ke depan. Ya, itu zaman sekarang. Malu nggak? Ya terserah, malu nggak malu itu urusan sendiri, urusan pribadi. Malu nggak? Kalau nggak malu ya ngaca sama Yesus. Udah gitu, udah nggak tau malu, di depan mimbar khotbahnya apa? Bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Saya kalau dengerin begini mau ketawa-ketawa aja udah. Malu-maluin. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah!" Kalau zaman sekarang gimana? Kalau mengusir setan, caranya gimana? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu bagaimana cara mengusir setan? Zaman sekarang, pendeta-pendeta. Ditengking. Gimana cara nengkingnya dong, Bu? Kan gitu kan caranya. Mati, gimana caranya? Caranya gimana nengking? Nengking semua orang bisa. Caranya gimana? Ada yang tahu? Udah tiap hari kita dengar loh ini. Kalau Pak Freddy yang ngomong bisa ketawa-ketawa kita berdua. Saya sama Pak Freddy di rumah saya nih ngobrol ketawa-ketawa sendiri aja. Ngomongnya yang beginian. Aku ikat di dalam nama Yesus. Diikat pakai apa, Pak? Sedangkan Yesus nggak pakai ikat-ikatan. Cuman dilihat doang. Dia melihat dia langsung jantung tersungkur. Bayangin. Tetapi ia melarang dengan keras mereka. Mereka ini bukan setan, tapi manusia-manusia yang datang ini. Yang banyak. Banyak orang berpikir mereka ini adalah setan. Padahal mereka ini, kalau Tuhan bilang mereka itu, dia akan melarang keras roh-roh jahat memberitahukan kepada dia. Siapa dia? Itu jelas ditulis. Markus ini sangat detail. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang berdesak-desakan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kasih tahu ya tujuannya. Waktuku belum tiba. Bukan. Lihat. Nih. Ditulis. Makanya ini namanya exegesis. Exegesis nyantai. Baca nih. Ya. Ini bukan orang sahabat. Ya. Banyak orang mengikuti Kristus, menyebutkan bla 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 bla. Sebab genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman ada tertulis yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Lihatlah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku. Ini saya nggak ngerti kenapa bahasa Indonesia rohnya kecil. Tapi rohku ini Tuhan ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak-teriak. Orang yang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Tuh, artinya apa? Gak perlu terkenal. Orang datang sendiri. Gak perlu, hadirilah ini, hadirilah itu. Gak perlu. Tuhan kirim orang. Gak percaya Tuhan kirim orang? Tuhan kirim orang. Kalau kita udah baca firman Tuhan banyak, ngerti deh, dijamin 100%. Gak ngerti, gak percaya, kita lihat. Kita mah semua saya mah kalau apa-apa ada bukti deh. Nggak percaya, kita buktiin. Ya.
Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamat. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Tuh. Yang nambahin siapa? Tuhan. Ya. Selesai eksegesis tentang Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya. Lalu Yesus memanggil ke-12 rasul. Bla bla bla. Ini nggak perlu lah. 12 rasul udah tahu siapa orangnya. Ya, temu sebutin namanya. Ya. Tujuannya, ada yang ngomong begini. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Tuh, lihat tuh. Inilah pemilihan. Sebenarnya enggak. Bukan pemilihan. Kita lihat bahasa Inggris. Coba. Kadang-kadang ya, baca firman Tuhan itu jangan sampai apa yang ditulis di buku itu iya dan amin. Mengerikan itu. Kita harus, apalagi sesuatu yang sifatnya, loh, dia memanggil Tuhan apa yang dikehendakinya. Nah, ini namanya pemilihan dong. Ini namanya predestinasi dong. Kira-kira gitu. Apa betul artinya begitu? Kira-kira gitu. Itulah eksegesis yang sederhana. Ya. Ordain. That they should be with him and he might send them forth to preach. Ya. Berarti ordain itu artinya menobatkan gitu ya. Dinobatkan, betul. Memanggil siapa saja yang dikehendakinya. Ini sebenarnya bahasanya bukan begini nih. Ini benar-benar ambil dari LAI nih, rekamannya nih. Google mengambil dari LAI. Ya, lihat. Bagaimana kalau kita pakai bahasa yang lain? Bagaimana FHI? Mentahbiskan, Pak, mentahbiskan. Mentahbiskan ya. Nah ini. Ia mengajak beberapa orang yang dipilihnya untuk menyertainya ke atas bukit dan mereka mengikuti dia. Jadi dipilih, kalau sudah dipilih, terserah orang yang mau ikut atau enggak kan? Sudah dibaca. Mereka yang dikehendakinya untuk bergabung dengan dia di sana. Ya. Beda loh Pak, Ibu. Kalimat yang dikehendakinya itu artinya, ya ini orang saya hendaki, ini orang saya mau pakai, ini orang saya mau pakai. Oh, Ibu Ayu saya mau pakai. Berarti dia menghendaki Ibu dipakai gitu loh Bu. Ngerti Bu bahasanya? Panggil orang-orang yang dikehendakinya, benar. Dan orang-orang itu datang. Ini kalimat ini penting sekali, orang-orang itu datang. Jadi Tuhan menghendaki kita datang, Tuhan menghendaki kita bekerja untuk dia, terserah kita mau datang atau enggak. Dan disebut ini orang-orang itu datang. Jadi kalau bahasa aslinya itu begitu, belajarnya ya. Nggak terlalu signifikan, tapi kita harus baca dengan benar. Memanggil orang-orang yang dan mereka pun datang kepadanya. Ini penting sekali. Kalau bisa nggak mereka nggak mau datang? Bisa aja kalau nggak. Ya. Dan dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil, bla 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 bla. Selesai. Nggak penting. Penting, tapi nggak ada cerita yang lebih seru gitu. Yesus dan Beelzebul. Ya. Jam berapa nih? 9.03. Oke. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak. Lihat tuh. Orang banyak. Ya. Banyak orang atau orang banyak. Ya. Banyak orang banyak. Semua banyak orang. Ya. Banyak orang, banyak orang, banyak orang. Zaman sekarang gereja banyak orang kaya. Zaman dulu banyak orang susah. Sehingga mereka pun nggak dapat makan. Zaman sekarang kalau di gereja ada makanan nggak datang. Bahkan kemarin saya dengar dari seorang hamba Tuhan, ada pendeta diundang ke gerejanya dia, gerejanya nggak ada AC. Nggak datang loh. Cilaka 12. Pendeta diundang sebuah gereja untuk memberitakan firman Tuhan, gerejanya miskin, nggak punya AC, nggak jadi datang. Ada timnya lagi katanya. Jadi yang dihubungi bukan pendetanya, yang dihubungi timnya, tim suksesnya. Pendeta besar berarti. Ditanya ada AC nggak? Nggak ada. Aduh maaf. Nomor 1 yang ditanya,
bukan ada AC. Jemaatnya ada berapa? Jemaatnya ada berapa? Saya anjurkan teman-teman sekalian yang punya gereja, yang pergi ke gereja, kalau ketemu pendeta model begini, tinggal buru-buru. Ingat, kebenaran, kebaikan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera, kasih, pengharapan, penguasaan diri, itu sifatnya contagious. Apa ya contagious? Menular. Sifatnya menular. Kalau ada pendeta model begini, menular. Yang bilang enggak, ya, menular. Mau tahu yang paling sering ditulari sama pendeta-pendeta yang bertanggung jawab? Kita ini nggak bisa hidup kudus. Kita ini nggak bisa hidup benar. Kita ini nggak bisa hidup sempurna. Kenapa? Karena kita nggak sempurna. Karena kita ini masih dalam dosa. Kita masih dalam daging. Itu menularnya sampai ke ubun-ubun. Kita nggak bisa sempurna. Kita nggak bisa hidup kudus. Kita masih dalam daging. Kita masih dalam dunia. Lalu saya tanya, di mana ada ayat yang ngajarin kita hidup masih dalam daging? Nggak ada, Pak. Di mana ada ayat yang ngajarin kita untuk hidup masih dalam dunia? Nggak ada, Pak. Lalu kenapa ngomong? Ya, kita kan manusia, Pak. Masih ada dosanya. Lah katanya Tuhan sudah menyembuhkan kamu, sudah menebus dosamu 100%, bukannya separuh-separuh. Kenapa bilang masih ada dosanya? Kasih saya satu ayat yang ngajarin kita masih boleh hidup dalam dosa. Nggak ada, Pak. Yang ada apa? 1 Yohanes 3:6. Apa tulisannya? Barang siapa ada di dalam dia, dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi gimana? Tapi nggak bisa, Pak. Karena kita masih dalam daging. Ayatnya mana? Nggak ada, Pak. Kenapa diikutin? Bingung nggak orang Kristen? Bingung. Kenapa ditularin yang beginian? Diikutin lagi. Aduh, diikutin. Saya ngajarin orang hidup kudus. Saya ngajarin orang hidup benar. Saya ngajarin orang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sempurna di hadapan Tuhan. Sesat. Sesat. Saya dibilang sesat ngajarin orang hidup benar. Saya dibilang sesat ngajarin orang hidup kudus. Saya dibilang sesat untuk melakukan seluruh hukum Tuhan. 10. Saya dibilang sesat untuk bisa melakukan segala sesuatu yang sempurna. Seperti Bapamu yang di surga sempurna. Di mana akal sehatnya? Keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak sama orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjaga orang, tidak dapat mengekang diri supaya yang tidak baik, suka bla 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 bla. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Padahal hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa kata firman Tuhan? Jauhi orang yang begini. Eh? Mana nih? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sudah saya alami. Orang yang mau hidup di dalam Kristus akan menderita aniaya. Ini sebutannya nih, sebutannya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Ya. Ya. Jadi, sadarlah.
Ajaran yang saya ajarkan bukan ajaran yang nggak benar. Ajaran untuk hidup benar. Hidup kudus. Ya. Ya. Kemudian Yesus masuk ke rumah ibadat, maka datang orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ini saudaranya yang ngomong. Keluarganya nih. Ia tidak waras lagi, alias gila. Yesus dibilang gila sama keluarganya. Di sini siapa yang pernah dibilang sama keluarganya gila? Ada yang pernah nggak? Kalau diem semua berarti nggak pernah. Saya pernah. Yang ngatain gila saya itu adik saya sendiri. Dia dibilang gila sama adik saya. Kenapa? Karena saya ngajarin sesuatu yang menurut dia gila. Menurut dia itu salah. Menurut dia sesat. Yang pada akhirnya dia ngaku. Ternyata lu benar. Puji Tuhan. Dia mau menerima. Dia mau belajar dengan baik. Dia mau membuka hati pikiran dia. Dia mau buang segala doktrin-doktrin yang sudah dihinggapi di badan dia 40 tahun umurnya. Sekarang udah hampir 50 mungkin. Dia tanya saya, jangan bilang saya gila, tanya gilanya di mana. Dia tanya, gini, 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 gini. Buka ayatnya. Tulisannya apa? Buka. Buka semua. Yang ngomong saya. Bukan, yang ngomong Tuhan. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Gila nggak sekarang? Enggak. Ya udah, terima kasih. Tuhan dibilang gila. Makanya kalau kita nanti, kalau ngajarin kebenaran, ngajarin orang hidup kudus, hidup benar, hukum-hukum Allah dijalankan, dibilang gila. Nggak heran. Karena sudah dikasih tahu 2000 tahun yang lalu, kamu akan dianiaya dan kamu akan dibenci oleh karena namaku. Dunia akan membenci karena aku. Lalu ahli Taurat datang dan dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Lalu Yesus cerita tentang ini. Kita semua udah tahu tentang ini, nggak perlu saya panjang lebar. Yang paling penting di sini adalah, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat mereka akan ucapkan. Artinya, Tuhan Yesus mau dibilang apa, kayak dibilang gila, kayak apa, segala macam, buat dia, no problem. Kalau kamu masih bertobat, masih bisa diampuni. Tapi apabila orang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa itu dosa kekal? Lihat. Tetapi sesungguhnya kamu tidak akan diampuni atas hujatan terhadap Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu akan selalu dipersalahkan atas dosa itu. Nih, terjemahan yang paling bagus buat saya. Artinya apa? Kita, kalau sudah berani menghujat apa yang Tuhan lakukan dibilang setan, lalu kita tidak pernah rubah, lalu kita tidak pernah bertobat, kita tuh nggak ada ampunnya. Dikatakan kita tetap bersalah. Karena itu, kenapa? Karena kita punya pola pikir yang salah, bahwa Tuhan adalah setan. Itu terjemahan bagus sekali. Kamu akan selalu dipersalahkan atas penghujatan ini. Yang lain? Penghinaan itu adalah dosa yang kekal. Enggak. Saya rasa itu yang paling bagus tadi. Dosa kekal yang tidak dapat diampunkan. Ya udah. Cukup. Ya. Alkitab mudah dibaca ini bagus sekali. Terjemahannya. Kamu akan selalu dipersalahkan. Kalau nggak sampai bertobat-bertobat. Ya, kamu tidak akan pernah diampuni. Kenapa? Karena ada di kepala kita bahwa ini bukan Tuhan, tapi setan. Tuhan dibilang setan. Ini kalau ada di kepala kita, sampai mati kita pegang itu, kita akan tetap salah. Dipersalahkan oleh penghujatan ini. Oke? Dari mana kita tahu?
Karena dikatakan, ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Dia Tuhan, dibilang roh jahat. Yang ngomong siapa? Ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat. Apa itu ahli Taurat? Orang yang belajar firman Tuhan. Orang yang belajar firman Tuhan siapa? Ya saya. Sekolah. Pendeta. Pendeta tahu bahwa mujizat ini hanya the only one. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa lakukan ini. Tapi dibilang setan. Kalau yang ngomong agama lain, dia pakai kuasa dukun, Tuhan ampuni. Kalau yang ngomong orang seberang, ini dia lakukannya pakai dukun, pakai setan, masih bisa diampuni. Ini yang ngomong pendeta. Ahli hukum Tuhan. Ahli firman Tuhan. Bilang ini setan. Udah nggak ada ampun. Ada nggak model gini orang? Ada nggak? Hah? Viral Banyak, tahun lalu. banyak. Viral. Yesus bukan Tuhan. Yang ngomong pendeta besar. Besarnya sama badannya, besaran badan dia sih masih. Besar. Pendeta besar. Pengikutnya ribuan. Bilang Yesus di depan layak. Di depan YouTube. Tuh disimpan sama YouTube. Yesus bukan Tuhan. Orang yang belajar firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, mengajar siapa Yesus, mengajar bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya, bagaimana Yesus menebus dosa manusia, bagaimana cuma Yesus yang bisa menyerahkan nyawa dan mengambil kembali. Dia bilang bukan Tuhan. Kalau dia nggak pernah bertobat, selesai, udah gitu aja. Oke, selesai. Eksegesis yang cepat. Yesus dan sanak saudaranya, kembali lagi kepada saudara-saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Lihat, di mana ada Yesus, di situ banyak orang ngelilingin dia. Yang ngelilingin siapa? Yang tadi kita sudah sebut. Orang borokan, orang kudisan, orang kurap, orang miskin, orang kerasukan setan, dan orang yang dikucil-kucilkan, dan orang semua yang berdosa mengelilingi dia. Tapi di mana ada gereja, di situ banyak orang kaya. Di mana ada gereja, di situ banyak orang cari makan. Habis gereja pulang-pulang makan-makan. Ada gereja datang yang bilang orang miskin setelah keluar dari gereja tambah miskin. Kenapa? Udah miskin kasih persembahan. Nah, gerejanya tambah kaya. Yang miskin tambah miskin. Kan gitu kira-kira. Kasih tahu saya kalau saya ngomong salah. Orang miskin nggak punya duit datang ke gereja kasih persembahan. Bukankah tambah miskin? Mereka bertanya kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Nih, dia berbicara ini, ya. Sorry. Oke. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ada yang tahu kenapa Yesus ngomong begini? Ada yang tahu? Ya ada tahu ya. Saya kasih tahu jawabannya. Rekonsiliasi. Kenapa? Rekonsiliasi.
Rekonsiliasi. Oke, boleh-boleh aja. Ini jawabannya. Ini bukan saya jawab loh. Semua saya bilang, saya akan jawab firman Tuhan yang jawab. Kalau dibilang salah, kasih tahu saya salahnya di mana. Kata Yesus, kamu tampar saya, salahnya di mana? Kasih tahu saya. Tolong Ibu Awi bacain yang kencang, Bu. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Siapa anak Allah? Yesus. Yesus tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak ada awal, tidak ada kesudahan. Ini penting harus kita ketahui. Makanya dia bilang, siapa ibuku? Kalau dia bilang, oh ya itu ibuku, maka firman ini akan jadi afkir, nggak laku. Yesus tukang bohong. Sangat berhati-hati sekali Yesus berbicara. Bukan berarti dia tidak mengakui ibunya, dia mengakui ibunya sebagai alat. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu berkata, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Loh, ini semua ibu saya, ini semua saudara-saudara saya. Ini pakai bahasa namanya bahasa analogi. Barang siapa melakukan kehendak Allah, tuh baru dikasih tahu, ini analogi. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuanku, dialah ibuku. Ini. Mau jadi saudara saya, kamu lakukan kehendak Allah. Bukan kehendak saya, kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Itu yang dikasih tahu Tuhan Yesus. Apa itu? Ya 10 perintah Tuhan, 10. Makanya nggak heran. Ini penting sekali. Udah saya ulang-ulang beratus-ratus kali, nggak apa-apa sampai bosan. Karena itu kebenaran. Kebenaran, beneran. Karena kalau bukan kebenaran, ya apalagi? Ya firman Tuhan yang ngomong Yesus sendiri, masa bukan kebenaran? Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Ini yang dia mau. Dan iman kepada Yesus. Kalau cuma modal iman, nggak menuruti perintah Allah, percuma. Percuma. Yesus jadi karcis. Karcis masuk dunia fantasi. Jahat ke, mau rampok, mau copet, mau maling. Paling banyak tuh copet di dunia fantasi. Pulang dari dunia fantasi, gue happy-happy, dompet hilang, tas hilang, laptop hilang, handphone hilang. Kenapa? Karena yang masuk pakai karcis. Tukang copet. Sama. Saya bisa masuk surga. Karcisnya apa? Yesus Kristus. Saya tukang copet. Masuk. Karena ada karcis Yesus Kristus. Saya penjina. Masuk. Karena saya punya karcis Yesus Kristus. Kenapa begitu? Karena semua sudah dilakukan Yesus. Kita nggak perlu lakukan lagi. Gila. Gila buat saya. Nggak apa-apa dibilang saya gila. Nggak masalah. Kalau saya bilang gila, lu lebih gila lagi. Peraturan Tuhan lu nggak lakukan. Saya melakukan. Mana yang benar? Tinggal pilih. Semua ada di tangan ibu, bapak, ibu sekalian. Ada di tangan bapak, ibu sekalian. Saya ngajarin. Lakukan ini. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menipu, jangan. Tapi yang ini bilang, boleh. Karena kamu masih daging. Ada di tangan ibu, bapak, ibu sekalian. Mau pilih yang mana? Mana yang benar? Mana yang gila? Tinggal pilih. Dialah saudaraku laki, dialah saudara perempuan dan ibu. Selesai. Exegesis Markus 3. Padahal tadi saya mau ini doang, tapi ya udah, sikat semua. Dan sekarang udah 93, nggak masalah. Masih panjang waktunya. Cepet ya. Jadi, belajar firman Tuhan itu, saya ngasih tahu caranya. Saya ngasih tahu bagaimana kita mencari referensinya. Kita harus punya referensi itu firman Tuhan. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan, jangan cari yang aneh-aneh. Ya, cari. Kalau misalnya nih, contoh. Herodian. Ya udah nggak ada cerita Herodian di sini, nggak ada. Siapa dia? Ya, kita cari sejarah. Buku sejarah kita baca. Supaya kita ngerti siapa dia, siapa mereka ini. Lalu dengan mengetahui mereka, sejarah membuktikan bahwa bangsa Yuda ini menjajah Israel.
begitu lama. Sehingga tradisi mereka masuk. Sehingga kita mengerti yang namanya Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus itu bukan cerita beneran. Perumpamaan. Dan saya sudah ulang-ulang cerita ini kalau kita baca baik-baik lucu. Nih, saya kasih lihat deh sekali lagi ya biar sadar semua. Lucu ceritanya beneran. Ya. Lazarus dan orang kaya. Ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kita lihat yang lucunya di mana. Kemudian matilah orang miskin itu. Ya, mati nih si miskin. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ini lucu buat saya. Kenapa lucunya? Kita lihat lucunya. Ini si Lazarus mati, dibawa langsung ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya juga mati, tapi dikubur. Kan lucu. Yang miskin nggak dikubur, tapi badannya langsung dibawa sama malaikat ke pangkuan Abraham. Mungkin nggak? Kita mati sama badan-badan kita dibawa ke surga. Ini udah nggak mungkin. Lucu. Karena ini apa? Karena ini orang Yunani punya pikiran. Orang kaya mati lalu dikubur. Badan-badannya dikubur, nggak dibawa ke surga. Tapi diapain? Sementara ia menderita sengsara, ia ini badannya dia. Dia sadar, dia menderita itu dia sadar. Sedangkan pengkhotbah mengatakan bahwa kamu sudah mati, nggak tahu apa-apa. Tapi dia sadar. Ini orang bilang roh, benar bukan? Lalu dibawa sama menderita. Dia, manusia satu badan. Menderita sengsara di dalam maut. Dia memandang ke atas. Artinya apa? Dari cerita ini, orang mati, badan-badannya bisa langsung ke surga, badan-badannya bisa langsung ke neraka. Yang lebih lucu lagi, bagaimana caranya bisa masuk surga di sini? Percaya Yesus? Enggak perlu. Untuk masuk surga jadi pengemis. Kalau bisa namanya Lazarus, kalau bisa. Kedua, badannya harus borokan untuk masuk surga. Ketiga, harus berbaring dekat rumah orang kaya. Keempat, kalau lapar, cari remah-remah dari orang kaya. Yang terakhir, untuk bisa masuk surga, anjing-anjing mesti menjilat boroknya. Gak ada di sini kalimat bahwa dia percaya Tuhan. Gak ada. Sedikit pun gak ada. Gak ada sedikit pun bahwa ini manusia, orang yang benar-benar hidup bersama Tuhan, hidupnya benar. Gak ada. Gak ada. Tapi bisa masuk surga. Ini benar-benar baca harus benar. Ini harus jalan. Ya. Jadi saya ngajarin sesuatu yang sederhana. Kalau dibilang eksegesis, serem amat sih kesannya ke sekolah. No. Beginilah cara eksegesis yang benar, yang sederhana. Yang firman Tuhan ngasih tahu firman Tuhan. Kalau yang udah nggak ada urusan dengan firman Tuhan, cari sejarahnya. Cari latar belakangnya. Itu aja, gampang kok. Semua bisa lulus, kata Pak Ibu Ayu, dapat sertifikat. Saya bingung, sertifikat. Ternyata sertifikat itu beda dengan ijazah. Oke, saya ngerti. Hari ini dapat sertifikat semua, Ibu Ayu. Tolong bikinin, Bu. Oke. Demikian firman Tuhan, biar firman Tuhan ini hidup. Ya. Pak Henrik, tolong lanjut untuk yang Lazarus itu. Pak Henrik kan bilang itu adalah perumpamaan. Nah, untuk membaca benarnya gimana konteksnya menurut Pak Henrik? Nah, oke. Jadi, mati orang itu dimiskin, ya kan? Jadi, udah sampai situ, udah ngerti. Untuk masuk surga, harus miskin, borokan, kalau bisa namanya Lazarus. Nggak ada urusan dengan percaya Tuhan, atau enggak. Lalu, syarat utama untuk masuk neraka apa? Kaya. Kalau bisa bajunya, jubahnya warna ungu, bajunya yang halus. Tiap hari pesta, masuk neraka dijamin. Hati-hati, banyak pendeta yang suka pesta. Ingat, kita masuk ini lagi, masuk neraka lagi. Kan gitu. Lalu, lucunya lagi, kita lihat. Orang kaya itu juga mati. Lalu, dan sementara menderita dalam alam maut, yang memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Bayangin. Satu di neraka, satu di sorga. Bisa pandang-pandangan. Ini matanya benar-benar bionik. Bisa lihat. Mau tahu jauhnya semana? Lihat, jauhnya semana, kita lihat jauhnya.
dari mana nih? Antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Ada jurang yang jauh, jauh. Nggak tahu jauh seberapa. Saya bisa lihat Abraham. Saya bisa lihat Lazarus. Wih, teropong aja kalah, Pak. Saya kacamata 2 nih, Bu, pakai, Bu. Ibu di Bali saya nggak kelihatan, Bu. Hmm. Saya lihat. Ini bisa lihat jurang yang tak terseberangi. Bayangin, tak terseberangi berapa jauh. Nggak tahu deh, itu sendiri. Ya, ya. Lalu, dia bilang apa? Lalu ia berseru, Bapak Abraham, Bapak Abraham, sampai kedengaran Abraham. Oh, ada ngomongan Bapak Abraham. Suaranya bisa menggelegar begitu jauh. Kasihinilah aku, ku. Suruhlah, Lazarus, rus. Gitu. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Suruh Lazarus cemplungin tangannya di air, lalu tangannya Lazarus bisa panjang. Fantastic Four. Pernah dengar Fantastic Four? Dulu zaman kecil, yang tangannya bisa panjang. Panjang. Bawah terus, jarinya terus. Jurang tak atas berangi. Gitu ceritanya. Sebab aku sangat kesakitan jalan nyelapi ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik dalam hidupmu. Tuh, kamu tuh udah enak hidupnya. Kamu tuh udah hebat, kamu udah kaya. Gini-gini sekarang waktunya kamu sengsara. Kalau benar ini terjadi, mulai hari ini semua jadi orang miskin. Saya anjurkan, semua harus jadi orang miskin supaya masuk surga. Kenapa? Ditulis, engkau telah menerima segala yang baik. Dan Lazarus mendapat yang buruk. Hiduplah yang buruk, hiduplah yang susah. Supaya apa? Supaya ia mendapat hiburan. Sekarang dapat hiburan, engkau menderita. Nggak ada tulisan bahwa kamu berbuat jahat, kamu percaya Tuhan, kamu benar di hadapan. Nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Nggak pernah sadar. Kalau saya ngomong gini, ntar dibilang saya yang salah. Padahal saya ngasih tahu yang benar. Di sini siapa yang nggak setuju dengan omongan saya selama ini tentang ini? Sense harus jalan. Modalnya cuman kalau kita segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, dapat suami yang baik, dapat istri yang baik, anak yang baik, perumahan yang baik, kerjaan yang baik, dijamin masuk neraka, dijamin. Dijamin. Selain daripada itu, engkau terdapat jurang tak seberangi, supaya yang dari sana nggak bisa kemari, yang kemari juga nggak bisa ke sana. Kata orang itu. Kalau demikian, aku minta padamu. Ini komunikasi jarak jauh nih. Nggak tahu pakai handphone kek atau pakai saya nggak ngerti nih. Aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ada orang di neraka bisa berpikir kalau orang sudah di surga disuruh balik lagi ke dunia, ke rumah bapak saya. Apanya? Rohnya, badannya, apanya? Ini loh cara berpikir loh. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, orang mati udah nggak tahu apa-apa. Kenangan sudah nggak ada. Masih bisa ingat saudara. Gimana tuh? Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
Kenapa nggak disebut ada pada mereka firman Allah dan para nabi? Kenapa? Kalau kita baca baik-baik, langsung larinya jangan tanggung-tanggung kemari. Ada perintah manusia. Kenapa bukan perintah Allah? Ada pada mereka perintah Allah yang disampaikan Musa. Kenapa nggak disebut Allah di situ? Kenapa nggak disebut? Baiklah mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang datang dari antara mereka orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ada orang mati di neraka, bisa kepikiran. Ada orang mati datang kepada saudara-saudaranya. Di sini siapa yang bisa ketawa-ketawa, bisa say hello, bisa apa kabar kepada nenek kita yang udah mati di dalam kubur, bangkit datang ke rumah kita. Lompat semua, termasuk saya. Saya juga lompat kalau ada nenek saya. Jangan kan nenek bapak saya udah meninggal 2 tahun 3 tahun lalu. Dia datang tiba-tiba nongol sini. Ngapain? Kabur saya. Saya tahu bapak saya udah mati tiba-tiba. Bukan jadi bertobat, kabur. Ada orang bisa mikir kayak begini. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit di antara orang mati. Ini dibuktikan Yesus. Sebelum cerita ini, kenapa disebut Lazarus? Satu-satunya perumpamaan yang ada namanya hanya Lazarus. Orang kaya pun nggak disebut namanya. Hanya Lazarus yang disebut. Kenapa? Karena setelah ini, kejadian ini, Lazarus dibangkitkan. Dibuktikan kepada Yesus. Orang mati saya bangkitin. Dia mau kasih tahu cerita tentang kebangkitan dia. Bagaimana kuasa Allah bisa hidup. Apa yang terjadi dengan Lazarus? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa yang terjadi dengan Lazarus? Setelah dibangkitkan, ada yang tahu? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Apa yang terjadi setelah Lazarus bangkit? Dimatiin lagi, Pak. Mau dibunuh lagi, betul, Pak. Tuh, pendeta kita yang kasih tahu. Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang udah mati, bangkit lagi. Yang dibangkitkan dari orang mati. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, walaupun ada orang mati bangkit, kamu nggak akan percaya. Dan dibuktikan beneran. Lalu imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Lazarus. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena siapa? Karena Lazarus. Kenapa? Lazarus menceritakan kebesaran Tuhan. Orang Yahudi percaya, tapi saudara-saudaranya nih si saudara-saudaranya seorang kaya ini nggak ada yang percaya. Ini bicara orang Farisi. Dan ini tercatat di ini. Josephus Flavius Discourse to the Greeks Concerning Hades. Ini menunjukkan bahwa cerita ini sudah ada sebelum Kristus bikin cerita. Ini cerita sudah terjadi di zamannya Yesus dari orang-orang Farisi. Orang Farisi bikin cerita, yang masuk surga orang Farisi. Yang masuk neraka si pengemis. Kenapa? Karena menurut mereka pengemis itu orang berdosa. Sedangkan Farisi itu orang kaya yang suci, yang kudus. Menurut mereka, mereka yang masuk surga. Sama Yesus dibalik ceritanya. Ini perumpamaan. Ya. Hanya kayak gini-gini harus ada. Yang tidak ada di Alkitab,
yang menunjang ini harus ada. Jadi kita ngerti. Ya main hajar bleh. Orang mati tidak tahu apa-apa. Setelah itu dihakimi. Selesai. Udah. Itu patokan. Nggak ada isinya ditampung sana, ditampung sini. Nggak ada. Kalimat ditampung adanya di sini. Saya mau satu Pak Hendrik. Silakan Bu. Dikopiin boleh. Ini dikopiin, saya kasih gratis. Iya malah. Ya, nanti saya kopiin ya. Saya kirim Makasih. semua ya. Daripada yang susah-susah, saya cari aja di internet. Ya, hebat, Mbah Google. Ya. Nanti saya kasih linknya di sini, tinggal ambil ya. Oke. Nggak boleh Mas, itu. enggak sebentar. Mungkin saya ada catatan nih. Bentar ya. Saya pernah ingat, Ibu pernah minta kalau nggak salah dulu. Mungkin saya ada catatannya, Bu. Sebentar ya. Kemungkinan besar saya punya catatannya. Ah, Nanti aja nggak apa-apa Pak. enggak, sebentar. Eh, Pasti takut lupa ya. karena Ibu perlu, saya orangnya gitu, Bu. Kalau harus hari ini saya kerjain. Supaya nggak lupa saya tukang lupa orangnya. Beneran. Nah, ini. Pak Hendrik pernah kirim kasih Bu Ayu tuh. Ya, pernah ya? Pernah itu. Iya, mau saya pernah kasih. Ibu Ayu minta dan Pak Hendrik katanya kirim gitu. Belum dikirim. Belum pernah ya? Belum. Nggak apa-apa nanti aja. Nanti saya ingatin Pak Hendrik. Ya, tenang aja. Pak Hendrik tutup dulu. Nanti. Oh iya. Udah dapat ya?
halaman 9 ayat 11 tuh, Pak. 11. Hebat, Pak Freddy. Kalau nggak salah halaman 9 poin 11 itu tentang Kayafas itu yang berbaju ungu itu. Dulu Pak, kalau nggak salah pernah ngomong Pak, saya itu ya, Kayafas itu Pak ya. Ya, jadi itu saya pernah khotbahkan juga. Jadi kain linen, ungu linen itu dibuat di masa perjanjian lama itu diciptakan atau dibuatnya kain itu untuk para imam. Makanya bisa kita simpulkan pada saat itu karena imam besar itu nilainya tinggi, maka Yesus membuat sarkasme itu dengan orang berbaju ungu. Nah, baju ungu itu apa? Kain linen warna ungu itu dibuat di masa lalu itu untuk para imam gitu. Jadi yang dimaksud adalah Kayafas yang lagi berkuasa, termasuk 5 saudaranya itu imam semua itu, Hanas dan lain sebagainya itu, Pak. Jadi itu sindiran gitu loh, sindiran yang keras. Ya. Bahwa lu jangan ketawa-ketawa, lu yang masuk neraka. Karena lu kaya, lu tiap malam foya-foya, lupa ada orang saudaramu Lazarus itu nggak makan gitu. Sindiran itu, Pak. Dijelaskan Yosefus itu di situ. Jadi yang berbaju ungu itu adalah para imam. 5 saudaranya imam semua itu, Pak. Ya. Betul, imam. Saudaranya itu Saduki, SNS, ahli Taurat, scribes, Herodian tadi, sama satu versi. Satu lagi ini. Enggak, yang di rumahnya Kayafas itu ada Imam Hanas, mertuanya. Ya, mereka Imam. itu ada, jadi gini, ada lima, ya benar juga, tapi ada 5 juga pengaruh yang sifatnya mereka itu pemimpin-pemimpin agama gitu loh Pak. Iya. Gitu ya. Anyway, nanti saya kirim ya, saya akan copy, saya kirim aja. Karena kita pernah bahas ini dulu sekali, saya ingat banget. Iya, dulu saya pernah khotbahkan itu, Pak. Ya. Anyway, oke, kita